Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sudah 1 minggu ini kita sudah melalui puasa di bulan suci Ramadan ini. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa beribadah, memperbarui keimanan kita, dan juga meningkatkan ketakwaan kita di masjid fisabilillah ini. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikannya saja. Saya ingin mengulas tentang suatu riwayat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasul? Jadi safinata fa innal bahra amikun. Kalau diterjemahkan secara bahasa reguler, perbaruilah perahumu karena sesungguhnya laut itu luas dan dalam. Tetapi kalau kita memahami maknanya lebih dalam, maksudnya safinatah di situ adalah iman. Jadi perbaulah imanmu karena sesungguhnya kehidupan itu sangatlah luas dan dalam. Dalam artian apa? Dalam artian kita harus mempersiapkan keimanan kita. Iman itulah yang akan menjadi perahu kita nanti, yang kita naiki untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lantas pertanyaannya, kalau minggu kemarin saya sudah menjelaskan, iman itu yazidu wa yanqus, kadang tambah, kadang berkurang. Lalu yang muncul di benak kita, apakah iman itu bisa lepas? Jawabnya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan. Apa kata Rasul? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang pezina itu berbuat zina ketika dia keadaan beriman. Mafhum mukhalafahnya yang bisa kita pahami kebalikannya, yaitu ketika seseorang itu berbuat zina, kata Rasul, pada waktu itu imannya telah hilang. Nauzubillah min dzalik. Banyak beliau kasus-kasus sekarang beliau di media sosial, di media cetak. Saya itu lagu nauzubillah min dzalik, semoga kita semua terhindar dari perbuatan zina. Kata Rasul, tidak mungkin beriman kalau seorang penzina itu berbuat zina kalau ada imannya. Berarti kalau tidak ada imannya lepas, maka terjadilah hal seperti itu. Yang kedua, kata Rasul, la yasriku inna yasrik wa huwa mu'min.
tidak akan seorang pencuri itu sampai dia mencuri dia dalam keadaan beriman. Dalam artian apa? Orang yang mencuri itu pada waktu dia mencuri sudah hilang iman. Dan yang terakhir adalah la yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak akan seorang pemabuk itu meminum khamr atau meminum minuman keras ketika dia dalam keadaan mukmin. Artinya apa? Ketika seorang pemabuk itu meminum minuman keras, maka di waktu itu keimanannya hilang. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita jaga keimanan kita ini. Dan kemarin saya sudah kasih sedikit amalan, yaitu membaca apa Bu? Kalau ingin memperbarui keimanan kita, diqaulin la ilaha illallah. Dan dijelaskan juga dalam Al-Quran, apa kata Allah? Innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan seseorang itu hendaklah mengingat Allah. Apa mengingatnya? Qiyaman, pada waktu dia berdiri. Kalau kita berdiri itu hendaknya kita mengingat Allah, banyak-banyak baca zikir. Mungkin di hadapan kita ada sesuatu yang tak pantas kita lihat. Mungkin waktu kita berdiri kita hilang membohongi orang lain. Mungkin waktu kita berdiri ada saja yang itu bisa memperjelek iman kita dengan sesuatu perbuatan maksiat. Dan kemudian juga dalam keadaan buruk, manusia itu hendaklah mengingat Allah. Kita dapat TV, tak sengaja kita yang dapat tas. Kita lagi duduk, tak sengaja yang pertama bahasnya anak-anak kita, tak tahunya terus merembet, laju atau dalam keadaan duduk juga mungkin kita lagi pegawai dan mungkin salah satu kita ada yang bilang pegawainya kita lagi tak jujur. Klik mestinya 1.000 jadi 10.000, mestinya 10.000 dimaaf jadi 100.000. Bisa terjadi kalau dia tidak mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah dan ketika dia dalam keadaan tidur. Makanya ketika kita sedang tidur, hendaknya kita juga mengingat Allah. Minimal kita membaca ayat kursi. Supaya apa? Supaya tidur kita dilindungi oleh Allah dan mengandung sebuah keberkahan. Kemudian kata Rasul menasehati sahabat Abi Dzar Al-Ghifari tadi, apa kata Rasul? Khudhiz zadaka, milan, ambillah bekal secukupnya. Ba'innas safaro, kata Rasul, karena sesungguhnya perjalanan kita ba'idun, sangatlah jauh. Maksudnya zadaka di sini adalah ketakwaan. Karena apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Jadi ketakwaan itulah bekal kita yang sekarang sedang kita lakukan untuk mengusahakannya. La'allahu tattaqun. Tempatnya di mana? Di bulan suci Ramadan. Baiklah sabar, karena sesungguhnya kehidupan kita itu panjang. Kita itu hidup di dunia itu hanya transit sebentar. Anggap saja kita sedang di terminal, anggap saja kita sedang di bandara. Sesudah kita transit akan ada kehidupan yang paling abadi, yang paling lama, yang paling jauh, yaitu kehidupan akhirat. Maka kata Rasul tadi kita dapat simpulkan yang pertama, kendaraan kita di dunia ini adalah iman kita. Sedangkan bekal yang paling baik untuk kita menaiki kendaraan tersebut adalah takwa. Ketika dua itu sudah kita capai, maka doa yang kita panjatkan setiap kita habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Fa idza wajada as-sawa fa innahu min Allah, fa idza wajada al-khata fa innahu min ummi aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.